subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramun, para alim, para ulama, para asatiz, wabil khusus yang saya muliakan tokoh Dusun Tanjung Jati, tokoh agama, tokoh masyarakat teristimewa, Bapak Kepala Desa Kedondong beserta aparatur pemerintah desa, Bapak Kepala Desa Mata Jaya beserta pendamping desa yang saya muliakan. Terima kasih kepada penata acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa patah kata dalam rangka Qolimatul Urus yang berkenaan pada malam hari ini, yakni pernikahan antara adik kita Romi Mardiansah bin Surif dengan Muya Syaroh binti Haji Amin Ragil. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini malam yang ke-5 saya mulai manggung, malam ke-5, karena hampir 9 bulan para penceramah ya rada kuruk karena pandemi corona. Alhamdulillah pada malam hari ini Pak Surip sekeluarga besar memberanikan diri untuk mengundang saya, dan mudah-mudahan pandemi yang selama ini menghantui kita bersama hendaknya Allah jauhkan dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi perlu diketahui oleh kita semua bahwa di samping protokol kesehatan yang kita laksanakan, saya lebih yakin dengan protokol keimanan. Apa masalahnya? Karena saya ini mantan pondok Rombeng, Balai Rombeng. Jadi di sana ada keterangan bahwa man qoro'a ayatul kursi marrotan, barang siapa yang membaca ayatul kursi 1 kali qabla khuruju min baitihi, sebelum keluar dari rumah. Jadi kalau kita mau ke pasar, kalau kita mau ke bon, kalau kita mau ke kantor, membaca ayatul kursi 1 kali, hafazallah, Allah akan menjaga. Allah akan menjaga dengan sab'ina alfin malaikah, 70.000 malaikat. Menjaga dari mana? Min kulli jihatin, dari segala macam hal. Jadi di samping kita cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, nanti cuci piring segala macam, jangan lupa kita mau keluar rumah, kalau kita ingin dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, bacalah ayatul kursi 1 kali. Maka dengan hal ini mudah-mudahan di samping protokol kesehatan kita coba, kita gunakan, kita laksanakan protokol keimanan. Insya Allah malaikat akan menjaga kita dari segala macam arah. Bapak, Ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pandemi ini musibah yang perlu kita ambil hikmah. Ambil hikmah kenapa? Karena banyak hal-hal yang positif ternyata. Kumpul-kumpul jarang kan. Maka kumpul-kumpulnya sekarang itu paling ya sekitar kita
acara tahlilan, acara riungan. Alhamdulillah ada segi positif. Ada segi positif yang harus kita ambil. Bahwa Allah menurunkan suatu hal, suatu ujian kepada kita ini, jelas ada hikmahnya di balik ini semua. Mudah-mudahan jemaah kita semua senantiasa dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam bersama marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini kita melaksanakan salah satu sunnah beliau, sunnah yang sangat besar, sunnah yang sangat dimuliakan, yakni walimatul arus atas pernikahan Adinda Romi Mardiansah dengan Muyasarah. Maka oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, yang pertama saya mohon izin kepada Sahibul Hajat bahwa saya kesini bersama dengan anak saya. Anak saya nggak diundang, yang diundang cuma saya. Jadi apabila ada setetes air yang terminum, satu suap nasi yang termakan, malam ini saya mohon minta dihalalkan. Karena ini walimatul urus. Ulah coba-coba ada Inggris ngomong walimatul urus. Kalau kita tidak diundang, hukumnya haram makan makanannya. Jadi Mbak Surip, Bang Romi, Mas Romi, minta izin, minta ikhlas dan ridhonya pada malam hari ini. Bapak, jamaah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pernikahan, bahwa konsep yang pertama adalah Abang Romi, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin daripada kaum wanita. Istri adalah ladang sawah kita. Maka di mana kita mengurus sawah dan ladang, itu adalah tanggung jawab seorang suami ketika kita akan menghasilkan hasil panen yang baik. Jadi kalau istri kita itu salah, istri kita itu kurang pas, berarti yang dikoreksi adalah suaminya. Sebab mereka hanya ladang. Ladang itu adalah kebun, tempat bercocok tanam. Kan gitu. Artinya kita jangan berpikir negatif aja, bahwa kalau memang sawah dan ladang ya kita garap kapan saja boleh. Ada aturannya, coy. Ada aturan. Apapun ada aturannya. Malam hari ini diterima aturan Sahibul Hajat, kita pakai salon aktif. Saya terima, ini aturan. Kalau besok untuk acara tarik songko, kan gitu. Cenah saya nggak dengar game udah kalitik. Rame bernung aja. Tarik semongko apa kali? Naon gitu ternyata. Oh ternyata untuk para lamun hiburan tempat hajat kita dipakai. Kalau semacam begini ya cukuplah sound aktif, alhamdulillah. Sedang sakit, yang penting ulah ngajar-cerita yang baik saya. Alhamdulillah. Penyesuaian. Apapun disesuaikan. Ya. Gitu, diimbang-imbang. Oh ternyata, ngeslah ceramah di Taman Jaya, sound aktif banyak. Macet tadi nu ngaji. Waduh. Buyar. Ya iyalah. Ada tuh yang jati wayana lah punya ceramah. Rada gede selalu sensitifnya. Lain itu terima kasih, alhamdulillah. Kaki gue segede ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya berpikir positif. Mungkin ini listriknya nggak kuat kalau pakai salon yang gede. Bising ngejeplak di orang irah beres na yang ngariung. Alhamdulillah. Lamun kieu kan teu gede teuing ya.
insya Allah selesai, aman insya Allah. Jadi Mas Romi, ladang sawah kalau mau bagus itu tergantung pemeliharaan dan ngurusnya. Pupuknya paten, bibitnya hebat, pengairan lancar, karak masif kata sawah jeung ladang. Jos. Tapi lamun dipupuk bagus, pupukna, bibitna super, bibitna, saina hebat, ngedicor terus, tetapi hapa, nah, iya harus dipertanyakan. Ya, kenapa? Tanam gedang itu cocok, tanam cabai mudah-mudahan cocok. Tanam cabai nggak cocok, tanam paria mudah-mudahan cocok. Ya, tapi awas, lamun nanam paria. Sebab batur saya kemarin nanam paria 2 hektar pahit kabeh. Masya Allah, entah kebenaran. Kita paria. Kalau memang sudah tidak efektif, artinya pupuknya sudah bagus, bibitnya hebat, tetap enggak menghasilkan, digadekeun saboneta. Diparonkeun. Artinya apa? Ganti yang lain. Kalau memang tidak mau diparonin, dijual. Nges dilelang. Nyiar kebenaran bagus. Kan gitu. Ya artinya kalau kita berbicara sawah ladang, ya Mas Romi, kalau kelakuan istri kita ini ada yang salah, jangan menjustis bahwa dia ini full kesalahan dia. Kadang-kadang kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Sebab kita adalah imam daripada seorang istri. Imamnya diharap, lain diburi. Namun diburi karena makmum. Allahu Akbar. Ruku sujudnya imam ini diikuti oleh makmum. Kalau makmum duluan salah, maka apapun dalihnya, saya ini adalah istri yang sekarang itu istri yang karir, istri karir, tetap dia itu adalah makmum kita. Kita yang harus mengarahkan. Ulah kebablasan tuh. Ya. Kadang-kadang kita ini kalah sama istri. Di pelototan istri, sil. Di luar mah gagah. Assalamualaikum. Gimana Pak? Ini sudah syukur kumis. Ya. Ya. Jadi bagaimanapun suami adalah imam daripada seorang istri, maka kita harus mampu membimbing istri kita ke arah yang benar. Ya karak hiji doang Romi, baru 1 istri, nanti punya anak. Anak itu amanah. Sudah kita kasih harta yang halal aja masih degel ya budak. Komo anu harta remeng-remeng, menang togel. Ngecak bayi wudu. Beak al menang. Beak. Di dia itu lain di dia. Nyaritakeun di ditu. Al menang beak. Nu kawinan dulu. Tanggal seberapa kawina? Si anu. Tetep. Di mistik. Tembus angka main. Nu paeh teangan nomor imahna. Ya Allah. Mulai. Gara-gara naon ya? Gara-gara corona. Ngeunah teuing urang ieu. Terlalu enak, terlalu dimanjakan kita ini, Pak. Corona semua disubsidi sama pemerintah. 300.000, 600.000 aya geus. Niku mejong gaoh, mejong, pedom, mising. Nah, keni ini pemerintah. Ya ini. Tidak boleh berkumpul di BRI naon ngejubel jelema. Ya Allah, gimana? Ini aturan kita kadang-kadang kayak karet. Fleksibel.
kadang naik, kadang turun. Kata pemerintah, kita harus lawan corona. Barang orang maca di TV, ayo, apa namanya, sumbangan itu, sumbangan yayasan, amal, peduli corona. Namun pemerintah ngelawan corona, sementara yayasan kita peduli corona, gimana? Nuhi kita dilawan, nuhi kita tak peduli, bingung. Namun saya anu bingung, meskipun nama riet belah ngomong corona yang ribet, ya. Nah iya. Maka kembali kepada Romi, ya. Saya mah teu ngomongan kanu panganten baheula teu kuari bae. Romi nu baru kene. Romi rumah tangga. Rumah tangga ini jelas semua ada asas, ada dasar. Maka 3 dasar ini harus ada dalam membina rumah tangga. Yang pertama adalah asas keimanan. Iman heula nu pertama. Iman bahwa nikah ini adalah perintah Tuhan, perintah Allah. Barang siapa yang melanggar perintah Allah hukumnya dosa. Fankihu ma tobalakum. Itu. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita telah mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Iman dulu. Iman ini angka 1, Mi. Angka 1. Ya, ingat angka 1. Kalau semuanya di depannya ada iman, amal-amal yang lainnya itu akan ikut, insya Allah bernilai. Bernilai. Istilah bener. Kamu cek Sunda. Iman. Jelas dalam Al-Quran. Ketika iman itu diucapkan, maka akan diikuti amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, ini 1. Saya sudah nikah, dapat angka 1. Nanti baca Qurannya menang 0. 1 di belakangnya 0, menang 10. Nanti puasa sunnah 0 lagi, menang 100. 0, zakat segala macam terus ngikut di belakang angka 1, ia bernilai kesananya. Tapi kalau tidak beriman, angka 1-nya di belakang, senajan 10.000 eta diharap 0,00001, tetap hasilnya angkanya 1. Maka nikah pada malam hari ini, 3 bulan yang lewat, itu sudah menimbulkan angka 1, tinggal ibadah yang lainnya. Baca Quran, ulah pohomi baca Quran. Sebab kata Ibnu Taimiyah mengatakan, permudahlah olehmu membaca Al-Quran, niscaya Allah akan mempermudah rizkimu ketika engkau mempermudah baca Al-Quran. Jadi lamun pemajikan deuneuh maca Quran, mitoha marah bae maca Quran, bacakan Quran bae insyaallah. Nah, kenapa demikian? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk kasih sayang. Ada kasih sayang di dalam Al-Quran tersebut apabila kita mengamalkannya. 1 huruf yang kita baca, maka kita akan diberi 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Terus 2 huruf lumayan. Alhamdulillah. Gampang untuk pinuh-pinuh mah. Yang penting 1 waktu kita baca Al-Quran. Kenapa kita alergi sekarang baca Al-Quran, Pak? Karena sudah banyak ini di otak kita ini sudah banyak hal-hal yang kurang baik. Ngadenge organ orang sapoe kuawa. Tapi lamun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tapi lamun naik di panggung lain budak anjing jati lain, naik di panggung 2-3 lagu encan puas. Nah, komo bari jeung nyawer. Ya Allah.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, besok kami dari panitia PHBI mau mengadakan peringatan Maulid Nabi, mohon sumbangannya. Tadi pilihan heula nuti. Ceplok 10.000. Tapi mau dipanggil kepada Bapak Kepala Desa Kedondong, diharap naik ke panggung. Wah, tapuk tuh didin. Mulai keluar ya. Nah, barintang ada lah duit ya. Dihitung-hitung tekor adede. Poho. Lain Kepala Desa Kedondong lain. Contoh, ya, artinya apa? Kalau untuk kemaslahatan kita ini kok berat amat, berat, ya, berat. Tapi untuk ke hal yang demikian, luar biasa. Nah ini, jadi Romi biasakan kita baca Al-Quran. Nanti sholat jamaah ini luar biasa. Jadi ada kisah. Begitu ahli ibadah ini ditanya oleh Allah, kamu tahu kenapa sebabnya kamu masuk surga? Saya ini ahli tahajud, saya ini ahli puasa, saya ini ahli baca Quran. Sudah? Bukan karena tahajud kamu, bukan karena baca Quran kamu, bukan karena puasa kamu, tapi engkau masuk surga karena dua hal. Yang pertama, karena engkau sering berjamaah. Yang pertama, yang kedua, karena rahmat dan kasih sayang. Jadi para jamaah, kuari istilah kiai mah bakal masuk surga, mungkin ya belum pasti. Ustad asup surga, can buku. Mbah Surip komon can. Tergantung nanti mau pulang gimana ini ceritanya. Baru ada ketentuan itu. Oke, penentuan. Gitu. Jadi artinya kita sekarang jangan pesimis. Oh, apakah saya ini diterima taubatnya oleh Allah? Kumahanya diterima insya Allah. Ingat Bapak jemaah, ini pernah saya sampaikan. Ada salah satu sahabat waktu hendak meninggal dunia. Sahabat ini malu bertemu dengan Rasul, sehingga beliau sakit. Dan ketika sakit ditengok oleh Rasul. Ketika ditengok oleh Rasul, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada pintu ampunan untukku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Rasul? Wahai sahabat, wahai fulan, sejauh mata memandang, itulah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba. Maka kata Rasul, maukah engkau aku ajarkan satu ayat yang sehingga apabila engkau berdosa begitu banyak sebanyak buih di lautan, niscaya Allah akan mengampuninya. Wahai Rasulullah, ajarkan doa tersebut, ajarkan ayat tersebut kepadaku. Apa kata Rasulullah? Qala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi Bapak jemaah, ketika kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itulah pengakuan kita ini hamba yang banyak dosa, yang minta kebajikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, terlebih dijauhkan dari api neraka. Haduh lamon-lamon kok, banyak-banyakkan itu Mas Romi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Uli khamsa mangkung tentu, belum tentu kita kapan kita mati, dalam keadaan apakah kita mati. Ini rahasia Tuhan, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan kembali kepada pernikahan itu tadi, setelah punya anak pasti kita punya tanggung jawab. Nah sekarang mendidik anak Mas Romi luar biasa hesek.
Gati. Sabil. Anak sekarang luar biasa. Maka ketika kita melihat sejarah Sabqus Syadar yang terjadi pada Rasulullah SAW, ketika umur 5 tahun Rasul sudah disembelih dadanya oleh Jibril dan diambil hatinya. Apa kata Jibril kepada Muhammad? Hai Muhammad, haza, ini mahalus syaiton, tempatnya setan. Maka dicuci dengan air Zam-Zam di atas bejana yang terbuat dari emas, kemudian dimasukkan kembali. Jadi ini harus kita ambil hikayah ini, kita ambil pelajaran, membersihkan hati anak kita. Mas Romi, itu umur dari 5 tahun. Begitupun Rasulullah dibersihkan hatinya oleh Jibril atas perintah Allah itu di umur 5 tahun. Masukkanlah kepada pendidikan anak usia dini, PAUD. Apa pelajarannya? Iqra. Doa-doa pendek. Doa makan sudah bisa, doa masuk WC sudah bisa, doa mau tidur sudah bisa, bangun tidur sudah bisa. Doa-doa dulu. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah polok otaknya, ibadah adalah doa. Laman-laman kau doa jemaah Allah. Ud'uni astajib lakum. Jangan pesimis. Banyak berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan segala apa yang kita panjatkan. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Minta doa. Doa kepada Allah. Minta anak yang soleh dan solehah. Tapi tidak semudah membalikan kedua tangan. Banyak proses yang kita lalui. Masukkan ke madrasah dulu. Kenalkan dia dengan Allah. Kenalkan dia dengan Rasulullah. Kenalkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Nanti keimanan di dadanya akan sedikit demi sedikit menjadi kuat. Dan ini akan membentengi ketika dia masuk menginjak kepada umur remaja, kepada umur dewasa. Insya Allah dia sudah mampu membentengi dirinya dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Ini pentingnya kita pendidikan untuk anak usia dini. Iqra dulu, gampang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris sudah didahulukan, sementara Al-Quran kadang-kadang kita abaikan. Lihat di tempat-tempat les, anak hebat, luar biasa, rame, kumpul. Tapi di surau-surau, ya Allah, budak lagi ya Allah, pakai baju asal-asalan, lehoan, mesti bulikeun ku orang tua. Bayar yang 5.000 per bulan, aduh hese. Ya. Salah siapa ini? Kita jangan menyalahkan diri kita sendiri, jangan menyalahkan anak kita. Yuk kita koreksi bareng-bareng. Di mana ini yang keliru? Apakah kita salah menitipkan anak kita? Kok anak aing mah degelnya henteu bisa-bisa ya ngaji hese jundel. Henteu jundel kumaha haji? Anaknya berangkat ngaji, bapaknya ibunya nonton TV. Hehehe, seserian lu si Aceh. Padahal si Idoy, aduh, hehehe. Kumaha lepas. Anak kita berangkat ngaji, kita